Oke, saya janji tidak lama karena kita tahu kondisinya seperti apa. Saya sampaikan pesan-pesan pentingnya, nanti materi bisa di-share. Kan begitu ya? Oke, kita sepakati, fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tentang benahi numerasi dalam rapat pendidikan. Baik, saya tanya Bapak Ibu. Kira-kira rapat pendidikan yang numerasinya bagus di sini ada Pak Gilang. Ya, ini permasalahan nasional kayaknya ya. Kayaknya hampir semua saya tahu itu numerasinya memang di rapat pendidikan kurang bagus. Nah, di sini makanya saya akan menyampaikan materi yang hubungannya dengan ini. Bismillah ya. Kok tidak bisa Pak? Baik, hari ini ada 4 hal yang akan saya bahas di sini ya. Yang pertama, strategi benahi numerasi. Yang kedua, numerasi dalam kehidupan sehari-hari. 3, integrasi numerasi lintas kurikulum dan penerapan numerasi dalam modul ajar atau RPP. Langsung saja. Oke, menurut saya nggak usah lama-lama. Ya, guru, saya adalah guru pendidikan agama Islam, Bapak Ibu. Jadi ini motivasi buat teman-teman. Gak harus yang bahasa Inggris, ikut mikro kredensial kalau kita mau, insya Allah ada jalan. Ya, jadi kemarin ikut juga program numerasi di Monash University. Kemarin ikut rombongannya Pak Gilang, tim hore-hore kalau saya ini Bapak Ibu. Langsung ya, lanjut. Ini contohnya saya ambil punya Anyap Ustaz Makmur kalau nggak salah. Jadi yang hijau itu ya numerasinya seperti itu. Itu kan harapan ya. Kayak kita semua kepingin rapor pendidikan kita itu numerasinya bagus. Kita ya Bu, intinya di layar ada gitu ya. Nah, kita bahas tip-tipnya saja. Nah, biasanya pendidikan itu umumnya kan diambil dari ANBK, betul ya Bapak Ibu? Sedangkan ANBK itu ngambilnya sampelnya kan acak. Nah, banyak hal yang terjadi di lapangan ketika persiapan ANBK itu melakukan hal-hal yang seperti ini. Ini yang sudah saya kasih tanda kurang tepat. Jadi yang pertama, melakukan drilling dan bimbingan pelajaran berbasis matematika sebelum pelaksanaan. Ada nggak yang masih soal pokoknya enggak ya? Alhamdulillah enggak. Terus yang kedua, mengurangi porsi pelajaran lain agar fokus pencapaian numerasi dan literasi. Enggak ya? Alhamdulillah enggak, aman. Yang ketiga nih mungkin yang banyak, menggantikan peserta didik yang memiliki kemampuan numerasi di atas rata-rata untuk menggantikan posisi peserta didik yang lain. Kayaknya banyak. Ini soy ganti orang betul ya? Padahal ini salah Bapak Ibu. Kalau cuma ganti seperti itu, ngerjar target seperti itu, hasilnya juga tidak akan maksimal. Sebenarnya bagaimana sih langkah-langkah yang benar itu? Nah, strategi perbaikan kemampuan numerasi. Yang pertama, membangun growth mindset bahwa numerasi merupakan tanggung jawab semua pihak. Tadi ketika Pak Bambang menjelaskan numerasi itu tanggung jawab semua guru. Itu harus ditanamkan dulu. Kalau sekolahnya belum sepakat ini tanggung jawab bersama, susah jalannya. Urusan guru matematika saja. Nah, jadi itu pertama harus dibangun dulu growth mindset bahwa numerasi itu tanggung jawab semua guru. Oke, setelah kita sepakat bersama, ayo ini bagaimana numerasi di sekolah kita meningkat. Lanjut tahap 2, menyediakan makerspace yang memperkaya informasi dengan unsur numerasi seperti infografik, peminjam buku di perpustakaan, infografis volume air di kamar mandi. Maksudnya apa? Anak-anak itu diakrabkan dengan numerasi. Jadi di sekolah dipasangi grafik-grafik gitu. Jadi biar murid itu nggak kaget, nggak asing dengan matematika, dengan angka-angka. Jadi ada grafik peminjaman buku di perpus, air itu berapa liter. Jadi nanti kalau udah setiap harinya pemandangannya begitu, ketika mereka melakukan ANBK ada soal seperti itu sudah terbiasa. Itu dalam rangka membiasakan dulu. Terus yang ketiga, mungkin bisa menjadwalkan program numerasi secara komprehensif. Ibu-ibu, kalau literasi itu kan biasanya sudah ada ya program literasi di sekolah, baca buku 15 menit, bener nggak? Numerasi ada nggak? Belum kan? Ayo dong ciptakan seperti itu. Boleh dong nanti biasanya diadakan, misalnya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, terus hari Sabtu bedah tentang numerasi, pengenalan kepada anak-anak. Nggak apa-apa. Intinya biar terbiasa dulu.
Nah, gitu kan. Selanjutnya menyediakan buku-buku dan alat peraga numerasi seperti alat mengukur tinggi badan, termometer, suhu ruangan, dan lain-lain. Ini kalau sekolahnya mampu. Sekolah besar pasangin tuh alat-alat pengukur badan apa, intinya dalam rangka tadi pengakraban kepada anak-anak terhadap hal yang berhubungan numerasi. Jadi tidak asing lagi, oh ini memang keseharian saya seperti itu. Terus yang selanjutnya bisa memunculkan public figure yang sukses di bidang numerasi. Kayak sekarang kan anak-anak tahu ya Jerome Pauline gitu ya, yang pintar jadi selebgram sukses. Itu bisa dong kita angkat sekali-kali tokoh figur yang menginspirasi. Terus selanjutnya dorongan memberikan kegiatan numerasi pada semua mata pelajaran numerasi lintas kurikulum. Ini yang akan kita bahas khusus setelah ini. Bagaimana sih mengintegrasikan numerasi di dalam mata pelajaran selain matematika? Nanti ada contohnya. Ibu mungkin nanti tinggal menyesuaikan gimana kalau mapel saya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Terakhir, membiasakan menggunakan soal-soal numerasi dalam tes baik sumatif maupun formatif. Budayakan kalau mau sekolah itu ramah terhadap numerasi, bapak ibu gurunya kalau buat soal jangan asal-asalan. Meskipun nggak banyak tapi berbobot gitu loh. Jadi soalnya itu diselingi hal-hal yang berbau numerasi agar apa? Anak terbiasa terlebih dahulu. Selanjutnya, ketika itu mau direncanakan pasti ada tantangan. Ya, tantangan itu hambatan. Yang pertama, pasti tantangannya guru belum memahami numerasi secara menyeluruh. Ya. Ada aja banyak yang miskonsepsi matematika sama numerasi bagaimana. Terus yang kedua, ketakutan guru yang berpikir bahwa harus menyisipkan numerasi di semua topik. Wah, iki dari guru matematika besok iki semua pakai numerasi terus gimana? Itu ketakutan itu ada. Kalau masih belum benar. Terus yang ketiga, ketakutan guru bahwa dalam asesmen juga selalu menyisipkan numerasi sehingga tidak cukup waktu. Itu tantangan-tantangan yang biasanya muncul di sekolah yang ingin menerapkan numerasi. Solusinya gimana? Kalau ada tantangan kita harus cari solusi. Solusinya adalah yang pertama, melakukan IHT tentang pemahaman numerasi secara menyeluruh kayak hari ini. Besok Bapak Ibu yang sudah dapat materi di sini bisa tuh IHT mandiri di sekolah, menyebarkan pemahaman tentang numerasi, bahwa yang benar tuh begini numerasi, biar semuanya pada nggak takut duluan matematika. Nanti kedua, penggunaan mata pelajaran non matematika dalam mengintegrasikan numerasi untuk menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai. Salah satu tipsnya untuk menerapkan numerasi di mata pelajaran kita itu kita memang harus analisis CP kita. Bapak Ibu modulnya buat sendiri ya, buat sendiri, mantap ya. Jadi kalau kita mau merubah sistem yang ada, mau integrasikan numerasi, ya jangan copy paste dong modulnya. Jadi kita buat nggak harus yang ribet, tapi itu memang mengena pada anak-anak dan kita selipkan numerasi. Bagaimana cara menyelipkan numerasinya Bapak Ibu? Nah, nanti kita bersama-sama. Numerasi dalam kehidupan hari ini contoh singkat saja, nih contoh ya. Ibu-ibu kemarin ada Bapak Ibu di sini kemarin ada yang menemani anak-anak pas ujian AMD kan nggak? Ada yang jadi pengawas atau apa? Pernah lihat contoh soalnya? Pernah lihat? Pernah? Apa tidak bicara? Pernah apa tidak Bapak Ibu? Pernah. Tahu ya soal numerasi kayak gimana? Angel kan? Oh gurunya mikirnya angel biare-are kan gitu ya. Nah, oke. Model-modelnya kan kayak begini. Numerasi itu memang aplikatif unsur matematika itu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbagi kue Aisyah, Ahmad, dan kamu akan berbagi 6 kue. Tapi Ibu Aisyah mengatakan dia hanya boleh 1 kue. Bagaimana kamu akan berbagi kuenya? Soal-soal gitu kan nggak pakai rumus matematika yang jelimet, enggak kan sebenarnya, sederhana saja. Nah itu memang kebutuhan kita memahami soal-soal numerasi. Contoh kedua seperti ini juga sama. Lanjut, ini foto-foto tentang ini gambar-gambar yang saya sampaikan, ini ada unsur numerasi. Ini tadi yang dibahas oleh Pak Bambang ya. Nah, ini kita masuk integrasi numerasi dengan mata lain. Peserta didik, ingat numerasi tanggung jawab bersama, bukan guru matematika. Ini contoh guru PJOK, itu beberapa referensi yang bisa dijadikan aktivitas numerasi. Ini
kayaknya lama ya. Jadi bisa nanti materinya, jadi bisa menghitung nilai gizi, menafsirkan tabel dan lain sebagainya. Numerasi di pelajaran seni budaya. Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa ya? Membuat batik. Batik itu unsur numerasinya apa? Saya tanya. Batik itu unsur numerasinya apa? Pola. Geometri ada ya, betul. Kayak rotasi, transisi, gitu-gitu kan? Kayak kemerut bermatematika. Ya, intinya gitu. Rotasi, bilangan juga ada numerasi. Jadi jangan salah kaprah. Numerasi harus angka, enggak. Ya, jadi sistem yang ada numerasi itu tidak harus bentuk angka. Terus numerasi dalam agama nih, saya sendiri kemarin ya. Jadi sebenarnya banyak. Yang paling kelihatan itu kayak zakat, wajib, itu mesti. Mana ngitungnya yang sebenarnya tingkat SMP itu ada yang levelnya itu mudah. Contoh konsep sholat jamaah dan qashar, gimana kalau di jamaah jumlahnya jadi berapa, kalau jamaah qashar jadi berapa, terus menghitung ayat-ayat yang mengandung al-qamariyah, asamsiyah, itu kan simple. Jadi kita nggak harus project yang gimana-gimana, enggak, yang kecil-kecil aja bisa kita buat pembelajaran yang berbau numerasi di pelajaran kita. Terus IPA ada, ya kalau IPA kayaknya banyak dan memang numerasinya ya kelihatan sekali. Di IPS ada waktu, spasial, dan di bahasa. Yang umum itu kalau bahasa ini sama ya, bahasa Jawa. Kadang teks prosedur, letter, oh gitu-gitulah ya. Jadi sebenarnya kita itu bisa menghadirkan itu, cuman tidak disentuh, gitu. Sekarang cara mana? Gimana sih cara integrasikan numerasi dalam pelajaran? Ada 5 tips ya. Ini kayaknya bisa Yang pertama, analisa CP yang mengandung numerasi. Bapak Ibu pernah baca CP mata pelajaran masing-masing, pernah ya? Karena ada tuh yang dari pemerintah, kita cek. Nah, habis itu kita amati mana sih yang mengandung unsur numerasi. Kalau memang tidak ada unsur numerasi, nggak usah dipaksakan. Itu wono, itu bab ada numerasi, enggak juga. Jadi yang memang di sana bisa dimasukkan numerasi, monggo. Nah, itu yang pertama. Oh, ini bisa, tentukan dulu. Yang kedua, kalau udah ketemu yang numerasi sederhana dari CP sudah dianalisa. Terus yang ketiga, susun modul ajar yang kita direksikan numerasi. Ini Bapak Ibu, kalau bisa di modulnya adalah membawa makanan. Enak kan? Anak-anak kalau PR-nya besok bawa snack ke sekolah gitu. Jadi ada sesuatu yang mengesankan yang ada pada diri anak yang itu akan tertanam. Nah ini contoh, ini yang saya lakukan di pelaksanaan sholat jamaah dan qashar. Sebagai informasi ya, kalau di agama itu kan ada peraturan sendiri. Jadi misalnya sholat yang boleh di jamaah berapa kilo kan ada. Terus yang kedua, sholat ini di jamaah berapa rakaat. Nah anak-anak itu diberi kasus seperti itu, kemudian suruh buat infografis. Nah jadi kasusnya seperti ini, numerasinya muncul seperti ini. Kemudian setelah jadi itu anak-anak dibagi per kelompok ya. Ini dalam satu kelas saya bagi menjadi beberapa kelompok kecil. Di kelompok tersebut buat proyek tersebut. Kemudian kalau sudah jadi hasil proyeknya ditempel, kemudian dilakukan gallery walk. Ini gallery walk ilmu kemarin juga saya dapat. Jadi anak-anak itu bisa berkeliling ke karya kelompok lain dengan memberikan masukan sesuai apa enggak ini ya. Ada satu yang jaga rumah, kalau ada tamu datang bisa menjelasin. Nah gitu. Jadi kelas itu hidup, nggak monoton. Apalagi biasanya kalau agama itu terkesan pelajaran sing ceramah gitu. Jadi inovasi kecil-kecilan seperti itu bisa. Nah di sini, oh astagfirullah. Kok tidak jalan? Oke, jadi prosesnya mendiskusikan ketentuan jumlah sholat jamaah dan qashar pada masing-masing kasus. Kemudian kasusnya mendesain infografis ketentuan jumlah rakaat sholat pada masing-masing kasus. Konten numerasinya apa? Ada perkiraan, ada perbandingan, ada pengukuran, ada perhitungan. Pasti anak-anak ketika dihadapkan sebuah kasus seperti itu, dia akan punya pola pikir.
bagaimana membandingkan kasus satu dengan kasus yang lain. Kalau seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini bisa diterapkan di mata pelajaran apapun. Jadi kunci yang pertama, analisis dulu CP-nya yang berbau numerasi, kemudian hadirkan proyek PTK. Jadi kita buat percobaan akan di pertemuan kedua ini diatasi. Jadi dikasih 4 tahap. Jadi kalau bisa 4 tahap sampai tahap yang terakhir rencana Anda berjalan dengan baik. Nah, itu namanya PTK biasanya. Jadi direfleksi setiap habis pertemuan. Masalah bagi guru salah satunya yang meningkatkan kepercayaan orang tua. Kayaknya sekolah yang numerasinya bagus, jangan lepasnya bagus. Para wali murid kan tidak segan untuk melakukan ke sana. Kita sudah jadi itu salah satu. Baik, terima kasih sudah habis. Sudah berlalu. Mungkin ada yang mau diingatkan? Ya. Kamu monggo. Iya, gitu.